Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febrianti. Ingin mempresentasikan tugas UAS yang sudah selesai saya buat, yang berjudul Dasar-dasar Perilaku Individu. Apa itu dasar perilaku? Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Tujuan mempelajari kepribadian. 1. Menyelidiki kekuatan dan kelemahan sendiri dan belajar bagaimana cara menonjolkan segi positif dan menyingkirkan segi negatif. 2. Memahami orang lain dan menyadari bahwa orang lain berbeda tidak berarti bahwa perilaku mereka salah. Usia. 1. Keyakinan bahwa makin tua seseorang produktivitasnya merosot tidak selalu terbukti. Karyawan tua mempunyai tingkat kemungkinan yang dapat dihindari yang lebih rendah dari karyawan muda. 3. Makin tua semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan karena semakin terbatasnya pekerjaan alternatif. 2. Masa kerja yang lebih panjang berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik. 4. Bertambah usianya, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional dan diantaranya non-profesional merosot selama setengah baya dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Jenis kelamin. 1. Tidak ada beda yang bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dan wanita. 2. Wanita mempunyai tingkat kemangkilan dan keluarnya karyawan yang lebih tinggi daripada pria. 3. Tidak ada bukti yang menyatakan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Status kawin dan jumlah tanggungan. 1. Tidak cukup bukti ada efek status perkawinan pada produktivitas. 2. Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerjanya mereka yang bujangan. Banyaknya tanggungan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, tingkat absensi, pergantian, dan kepuasan kerja. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan lebih produktivitas daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah. Senioritas berkaitan secara negatif terhadap kemangkilan dan pergantian karyawan. Masa kerja dan kepuasan saling berkaitan secara positif untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 2. Kemampuan individu tersusun dalam 2 perangkat faktor, yaitu 1. Kemampuan intelektual berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. 2. Kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan. 1. Kinerja meningkat apabila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. 2. Karyawan akan gagal apabila mereka kekurangan kemampuan yang diisyaratkan. 3. Kemampuan intelektual dan atau fisik diperlukan untuk kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan bergantung pada persyaratan kemampuan dari pekerjaan itu. 4. Bila kemampuan jauh melampaui persyaratan pekerjaan, bisa jadi kinerja akan memadai, serta kemerosotan dalam kepuasan kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkat laku individu yang faktor pembentukan kepribadian. 1. Keturunan atau genetik ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. 2. Lingkungan berupa budaya, norma, dan nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman sekelompok,
sosial masyarakat. 3. Situasi. Kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah, misalnya dengan proses pendidikan belajar. Berikut adalah sumber referensi materi yang sudah saya rangkum menjadi satu bagian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.